Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi kita belajar matematika. Matematika kali ini akan membahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Sebelum kita lanjut belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan untuk berdoa masing-masing. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan melihat penjelasan ibu guru, kalian dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yuk disimak penjelasannya ibu guru. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian di sini ada untuk mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 dan per 1000, kita bisa memperhatikan berikut ini. Catatannya, mengubah penyebut ke 10 kalikan dengan salah satu angka. Ya, kita bisa kalikan dengan angka 2 atau angka 5 untuk mendapatkan perkalian 10. Per 10-nya ya. Oke. Kemudian mengubah penyebut ke 100 untuk mendapatkan per 100 ya. Kalikan dengan salah satu angka 2, 4, 5 atau 25. Nanti Bu Guru jelaskan caranya. Kemudian untuk mengubah penyebut ke 1000, kalian kalikan dengan salah satu angka. Bisa dikalikan dengan 2, 4, 5, 8, dan 125. Nah, yuk disimak penjelasannya. Di sini ibu guru akan menjelaskan bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Silakan dilihat videonya ya. Baik, ibu guru akan menjelaskan bagaimana mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke desimal ada dua cara, yaitu cara pertama mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10, kalau tidak bisa kita ubah ke 100, kalau tidak bisa kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun. Nah, sebagai contohnya, berapakah bentuk desimal dari 2/5? Kalau kita pakai cara yang pertama, maka penyebutnya kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa enggak kita ubah ke 10? Yaitu dengan mengubah dengan mengalikan 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Untuk pembilangnya juga dikalikan 2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi sekarang menjadi 4/10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4/10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Untuk cara yang pertama nanti ibu guru akan jelaskan kembali di langkah selanjutnya. Nah, untuk cara kedua kita akan menggunakan dengan pembagian bersusun. Nah, kita lihat ya dengan soal yang sama. 2/5 sama dengan itu 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa ya, karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena tidak bisa, kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian atas kita tuliskan 0, nah sekarang jadi 20 dibagi 5 hasilnya berapa? 4 terus di atas ya, 4 kali 5 hasilnya 20. Kemudian 20 kurang 20 sama dengan 0. Habis ya. Nah, hasilnya 0,4. Samakan dengan cara yang pertama. Nah, 0,4 dan 0,4 sama ya. Oke. Oke, sampai di situ sudah paham ya cara mencari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kalian bisa pilih menggunakan cara pertama atau cara yang kedua. Oke?
sekarang kita bahas tentang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kalau ada satu angka di belakang koma, maka dia itu per 10. Tadi ya sudah dijelaskan. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka dia per 100. Nah, kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti nantinya dia akan menjadi per 1000. Nah, kita simak yuk penjelasannya. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang mengubah desimal ke pecahan biasa. Nah, langsung saja kita di sini diperlihatkan oleh soal desimal yaitu 0,6. Nah, kita tulis di sini pernya. Nah, kalau kita sudah tulis pernya, kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Jadi kita pindahkan 6-nya sini ke sini, jadi 6 per 10. Nah, pecahan ini 6 per 10 masih bisa disederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang sama. 6 per 10 masih bisa dibagi dengan angka berapa? Dengan angka yang sama. Iya, masih bisa dibagi dengan angka 2. Kalau 6 dibagi 2 berarti 10 juga dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, ini adalah contoh pertama ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua, yaitu 0,25. Di sini perhatikan ada berapa angka di belakang koma? Nah, kalau ada 2 angka berarti per 100. Untuk pembilangnya kita langsung pindahkan saja menjadi 25 per 100. Nah, perhatikan ini masih bisa disederhanakan ya. Kita sederhanakan lagi dengan 2 cara. Nah, kita lihat cara yang pertama, bilangan berapa yang masih bisa membagi bilangan penyebut dan pembilangnya itu dengan bilangan yang sama. Nah, kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi 5 per 20. Nah, 5 per 20 ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi lagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi 5. Nah, 5 dibagi 5 yaitu 1. Kemudian 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Ini cara yang pertama ya. Kalau menggunakan cara yang kedua, 25 per 100. Nah, tadi kita di sini hitung dari yang terkecil ya, menggunakan pembagi kecil. Nah, sekarang kita akan gunakan pembagi yang lebih besar. 25 per 100 kita bagi dengan pembagi yang sama dengan bilangan yang besar. Nah, kita langsung bagi dengan 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, perhatikan ini. Hasilnya sama-sama 1 per 4. Nah, kalian bisa pilih menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua yang lebih mudah ya. Oke. Untuk soal latihan hari ini, kalian silahkan bisa lihat di buku matematikanya di halaman 16 yang buku Erlangga ya. Kemudian nomor 1 sini tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Nah, yang pertama A 1/5, B 9/20. Nomor 2, tentukan pecahan biasa dari bentuk desimal berikut 0,8 dan 0,125. Semangat ya untuk mengerjakan tugas hari ini, dan jangan lupa ibadahnya di rumah dan menjaga sikap sopan santunnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.